We are still in grammar class. Dan hari ini kita akan membahas salah satu materi yaitu verb. Sebelumnya sudah pernah kita bahas verb ditinjau dari definisi atau pengertian. Kemudian kita juga sudah pernah membahas verb ditinjau dari bentuknya di video sebelumnya. Dan kita sekarang akan berdiskusi atau membahas tuntas verb dari segi function atau fungsinya. Oke, ya ternyata verb itu memiliki fungsi loh. Dan apa sih fungsi dari verb dalam sebuah kalimat? Yuk, mari kita cari tahu. Verb ditinjau dari segi fungsinya ternyata dibagi jenisnya menjadi dua. Yang pertama itu sebagai auxiliary atau nanti disebutnya verb auxiliary dan juga sebagai ordinary atau verb ordinary. Ingat ya, dibagi menjadi dua, ada verb auxiliary dan juga ada verb ordinary. Apa sih itu verb auxiliary dan ordinary? Mari kita cari tahu. Ya, singkatnya, verb auxiliary itu kita logikakan sebagai verb pembantu. Oke. Atau orang menyebutnya ini sebagai helping verb. Ya, namanya saja pembantu. Ya, pasti tugasnya itu membantu. Sedangkan ordinary ini kalau kita logikakan ini sebagai bos atau juga kita bisa melogikanya sebagai majikannya. Oke. Berarti bisa kita lihat di sini, bisa kita bayangkan antara pembantu dan majikan atau pembantu dan bos, siapa yang bisa berdiri sendiri? Tentu bos atau majikannya. Namun sedangkan pembantu dia tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Nanti yang menggajinya siapa kalau bukan bosnya? Nah, logikanya seperti itu. Nah, yuk sekarang kita lihat kenapa sih dalam bahasa Inggris itu verb aja dibagi menjadi dua, ada verb auxiliary dan verb ordinary. Logika sederhananya seperti ini. Dalam satu kalimat itu nanti terkadang bisa jadi ada satu verb atau satu kata kerja. Atau bisa jadi ada dua kata kerja atau ada tiga kata kerja. Nah, ketika ada satu kata kerja, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah verb ordinary. Karena tadi sudah disampaikan, verb ordinary bisa berdiri sendiri. Namun ketika dalam kalimat terdapat dua verb atau dua kata kerja, pasti yang satunya adalah verb auxiliary dan yang satunya pasti ada verb ordinary. Ketika dalam kalimatnya ada tiga kata kerja, maka sudah bisa dipastikan yang duanya itu verb auxiliary dan yang satunya itu adalah verb ordinary. Karena yang namanya pembantu itu boleh lebih dari satu, sedangkan bos atau majikan itu hanya satu saja. Sekarang kita lihat auxiliary. Oh, dari auxiliary-nya saja ternyata jenis pembantunya itu ada dua. Ada auxiliary primary, ya, auxiliary primary, dan yang kedua itu ada auxiliary modal. Ya, ini yang kedua. Oke. Ada auxiliary primary dan ada auxiliary modal. Kita lihat auxiliary primary itu apa sih? Nah, dari segi definisi atau pengertiannya, auxiliary primary itu adalah kata kerja bantu yang membantu kata kerja utama. Ya, ini ada kata kerja utama, ini ada kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang membantu kata kerja utama. Sederhananya adalah ini adalah verb auxiliary yang membantu verb ordinary. Membantu dalam hal apa? Dalam pembentukan karakter tenses. Pembentukan karakter tenses di sini itu nanti karakter tensesnya menjadi apa? Apakah menjadi karakter simple present, apakah menjadi karakter simple future, atau menjadi tenses yang lainnya. Yuk. Ini ya, kita lihat lagi. Oke, di sini di auxiliary primary perlu kita ketahui di sini ada be, do, have. Kita sebut ini sebagai keluarga. Ada keluarganya be, ada keluarganya do, dan ada keluarganya have. Logikanya adalah dari keluarganya be, dari keluarganya do, dan dari keluarganya have ini akan ada pembantu-pembantu.
Ya, jadi kalau diibaratkan jenis-jenis pembantu yang membantu kata kerja utama itu ada kelompoknya, kelompok dari keluarganya be, kelompok dari keluarganya do, dan juga kelompok dari keluarganya have. Ya, jadi kalau di total nanti dari keluarganya be ada berapa, dari keluarganya do ada berapa, dan dari keluarganya have juga ada berapa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu disebut ada pembantu, auxiliary, ada juga majikan, ordinary. Jenis-jenis pembantunya itu sudah ditentukan. Nah, ini yang sedang kita cari tahu. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ya, be, do, have. Kemudian di sini ada BI, AI, PT, PP, dan juga pres PT. Ya, sebelumnya sudah pernah saya sampaikan kalau BI dan AI itu adalah verb 1. Kalau BI itu adalah verb 1 yang polos, dia tidak menambahkan S atau ES. Sedangkan AI itu adalah verb 1 yang menambahkan S atau ES. PT itu adalah verb 2, berarti PP ini verb 3, dan pres PT ini adalah verb ing. Ya, jadi saya mau kalian di tulisannya tertulis AI, BI, PT, PP, dan pres PT. Tapi di otak kita harus sudah sinkron. Ya, harus sudah sinkron. Oh, AI, BI, verb 1. PT, verb 2. PP, verb 3. Pres PT, verb ing. Ya, jadi harus connect. Nah, sekarang kita lihat dari keluarganya Bi dulu. Ya, jadi di sini nanti akan ada pembantu-pembantu sesuai nanti dengan akan dengan bertemu dengan siapa dia. Verb 1, verb 2, verb 3, atau verb ing. Gampangnya seperti itu. Yang pertama di BI. Nah, yang dari keluarganya B, yang pertama kita tuliskan di sini ada B. Kemudian di AI-nya itu ada is, are. Ya. Di PT-nya itu ada was, were. Kemudian di PP-nya itu ada been. Nah, lalu di pres PT-nya yang terakhir ada being. Oke, kita lihat dulu ya. Dari keluarganya do. Dari keluarganya do untuk BI-nya itu berarti dia nanti ada do. Ya, kemudian di di AI-nya itu ada does. Di PT-nya itu ada did. PP-nya itu ada done. Di verb I-nya itu ada doing. Ya, ini yang berasal pembantu yang berasal dari keluarganya do. Dari keluarganya have, kita lihat dari keluarganya have itu di sini ada have. Di AI-nya itu ada has. Kemudian di PT-nya itu ada had. Di PP-nya juga ada had. Kemudian di pres PT-nya itu ada having. Oke. Ya. Ini ya. Jadi mereka inilah dari keluarganya B, dari keluarganya do, dan dari keluarganya have yang akan menjadi pembantu-pembantu dalam menyusun karakter tenses. Jadi nanti ada pembantu dan ada juga bosnya. Ada kata kerja auxiliary, kata kerja bantu, dan ada kata kerja utamanya. Nanti agar lebih jelasnya akan kita lihat di contohnya. Oke, namun perlu kita ketahui, ya dari keluarganya B, dari keluarganya do, dan dari keluarganya have ini, ternyata tidak semua bisa menjadi pembantu. Ternyata dalam seleksi menjadi pembantu terbaik ada yang tidak lolos. Nah, seperti itu. Ya, yang tidak lolos itu yaitu ini. Oke. Ya. Jadi dari don't, had, doing atau having ternyata mereka tidak lolos ketika diseleksi menjadi pembantu. Logikanya atau sederhananya mereka tidak bisa menjadi pembantu. Jadi tinggal yang tersisa saja ini yang bisa menjadi pembantu. Kalau dari keluarganya B yang bisa menjadi pembantu itu nanti ada B, ada am, is, are, ada was, were, ada been,
dan juga ada being. Kemudian di keluarganya do itu ada do, ada does, ada did. Hanya do, does, did. Kemudian dari keluarganya have itu yang bisa menjadi pembantu ada have, ada has, dan juga ada had. Ya. Mereka yang lolos menjadi pembantu terbaik. Oke, di save, harus hafal ini. Ya, jadi sekali lagi, para pembantu dari auxiliary primary itu yang sudah kita bacakan tadi, yaitu ini. Ya, dan jenis yang kedua, pembantu jenis yang kedua itu berasal dari modal auxiliary atau auxiliary modal yang berbentuk modal. Kita lihat dulu dari definisinya. Modal memiliki definisi yaitu kata kerja bantu yang membantu kata kerja utama. Oh, sama aja definisinya. Dalam pembentukan karakter tenses, masih sama dan menambahkan makna. Ya, jadi intinya adalah balik primary ataupun modal dari segi definisinya itu sama. Dia tugas utamanya sama, menjadi pembantu. Intinya seperti itu saja yang harus kalian pegang. Ya. Nah, kalau dari primary, para pembantunya adalah ini, anggotanya. Nah, sekarang kita lihat para pembantu dari modal. Para pembantu dari modal ini contohnya adalah di sini ada will, shall, kemudian ada would, should, temannya ada can, could, may, might, must, have to, had, better. Kurang lebih kalau di koleksi semuanya itu kalau tidak salah ada 12. Dan kebetulan videonya sudah pernah saya buat, tinggal dicek saja, dicari modal auxiliary. Ya, jadi intinya sekali lagi adalah bahwa yang menjadi verb auxiliary atau menjadi verb pembantu dalam sebuah kalimat itu jenisnya ada dari primary dan juga dari modal. Nah, kalau ditotalkan nanti kita lihat, nanti kita hitung ya berapa dari primary dan berapa dari modal. Jadi kurang lebih kalau dijumlahkan pembantu dalam pembantu kata kerja atau kata kerja pembantu kurang lebih itu ada 24. 24 itu dibagi menjadi dua. Bagiannya primary menjadi dan juga bagiannya dari modal. Yang intinya mereka semuanya sama-sama menjadi pembantu. Oke. Ya. Ini harus saya jelaskan secara perlahan-lahan. Karena ketika grammar itu lumayan. Ya. Seru tapi. Sekarang kita lihat selanjutnya yaitu ada ordinary. Setelah kita tadi membahas auxiliary, sekarang kita membahas ordinary. Ordinary itu yang menjadi kata kerja utama atau tadi sudah disebut sebagai bos atau majikannya. Kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Ya, kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Saya contohkan di sini. Misalkan dalam sebuah kalimat itu ada satu kata kerja, verb. Ada dua kata kerja, verb, verb. Ada tiga kata kerja, misalkan verb, verb, dan verb. Ya. Kalau misalkan dalam satu kalimat ada satu kata kerja atau satu verb, maka bisa dipastikan itu adalah verb ordinary. Ya. Kalau ada dua, berarti satu auxiliary dan satu ordinary. Kalau ada tiga kata kerja, maka duanya itu sebagai verb auxiliary dan urutan verb auxiliary itu pasti di awal. Dan yang di ujungnya itu, ujung verb itu pasti dia sebagai ordinary. Ya. Ini gambaran dalam sebuah kalimat nanti. Dan mereka ini membantu verb ordinary dalam menentukan karakter tensesnya. Kita lihat lagi dan kita bandingkan dengan penjelasan tadi yang ada di primary. Yaitu ada BI, AI, PT, PP, dan juga pres PT. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Verb 1 yang tidak memiliki tambahan S atau ES, dia bisa dalam 3 kondisi. Yang pertama,
verb 1 yang tidak memiliki S atau S itu dia bisa berdiri sendiri. Ya, dalam kata kerjanya dia bisa berdiri sendiri. Dalam artian dia bisa tidak membutuhkan pembantu. Ya. Dan verb 1 juga dia bisa memiliki pembantu, yaitu dari keluarganya do. Ya, dari keluarganya do berarti siapa saja? Ada do, does, dan juga ada did. Do, does, did nanti ketemu dengan verb 1. Ya, selain bisa berdiri sendiri, selain dia bisa juga memiliki pembantu dari keluarganya do, verb 1, ya, verb 1 yang tidak menambahkan S atau ES, dia juga bisa memiliki pembantu dari keluarganya modal. Ya, berarti nanti will, shall, would, should, can, could, may, might, must, have to, ought to, had better ketemu dengan verb 1. Ya, jadi verb 1 ini bisa dalam 3 kondisi. Dia bisa berdiri sendiri dan juga bisa memiliki pembantu. Dan luar biasanya, dia bisa memiliki pembantu dari keluarganya do dan juga dari keluarganya modal. Nanti kita lihat contohnya di sini. Ya, selanjutnya ada AI. AI, verb 1 yang menambahkan S atau ES. Untuk AI, dia ternyata tidak bisa memiliki pembantu. Ya, dia hanya bisa berdiri sendiri. Ya, jadi ketika AI ini ingin merekrut pembantu, dia kehabisan. Jadi dia tidak mendapatkan pembantu. Oke. Ya, jadi sekali lagi, AI atau verb 1 yang ada S atau S-nya dia tidak bisa memiliki pembantu atau hanya bisa berdiri sendiri. PT, verb 2. Verb 2 pun sama. Dalam sebuah kalimat ketika ada verb 2 pasti dia tidak bisa memiliki pembantu, tidak ada pembantunya. Ya, verb 2 atau PT sekali lagi dia hanya bisa berdiri sendiri. Selanjutnya ada PP, yaitu verb 3. Untuk verb 3, justru dia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada verb 3 dalam sebuah kalimat, pasti dia ada pembantunya. Nah, pembantunya itu dari keluarganya have. Ya, kalau ada verb 3, pasti sebelumnya ada have atau has. Nah, kita lihat dari keluarga have berarti bisa have, bisa has, bisa had. Oke. Dan yang selanjutnya, verb 3 juga bisa memiliki pembantu dari keluarganya be. Ya, keluarganya be itu ya be, am, is, are, was, were, dan juga been. Namun, ini untuk yang be plus pp ini hanya terjadi dalam kalimat pasif saja. Ya, kalimat pasif voice. Ya, beberapa video sudah saya buatkan, bisa dicek. Simple present passive voice, simple future passive voice. Nah, itu contohnya kurang lebih seperti ini. Yang terakhir ada pres pt. Pres pt itu adalah verb ing. Ketika verb ing sama dengan pp, dengan verb 3, dia tidak bisa memiliki pembantu. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri dan dia memiliki pembantu. Pembantunya itu dari keluarganya be. Berarti ada be, am, is, are, was, were, been, dan juga being. Namun, hati-hati ya, sudah saya tuliskan sengaja di sini. Kita lihat keluarganya be, yaitu be, am, is, are, was, were, been, dan being. Ada satu yang tidak bisa menjadi pembantu. Ini tidak boleh, yaitu being. Kenapa being tidak bisa menjadi pembantu untuk pres pt atau verb ing? Karena being itu sudah diakhiri oleh ing. Ya, kita coret dulu. Being ketemu verb ing itu tidak boleh. Jadi, meskipun dari keluarga be, ternyata being itu dicoret di backlist dan tidak boleh menjadi pembantu untuk verb ing. Lebih jelasnya, yuk sekarang kita lihat contoh yang dimaksud dari bisa berdiri sendiri, kemudian bisa memiliki pembantu. Kita lihat contohnya. 1, 2. Okay, this is the example. Yuk, sekarang kita lihat. Yang pertama ada kalimat they eat pizza. Ya, di bagian do,
di bagian BI, bab 1. They eat pizza. Kita lihat kata eat, dia berdiri sendiri tanpa pembantu. Kemudian, I don't go to school. Ini ada pembantu dari keluarganya do, yaitu don't. Ya, dan ini go adalah BI. Ini auxiliary dan ini ordinary. Ini sendiri berarti dia ordinary. Selanjutnya, she can drive that car. She can drive that car. Can di sini merupakan pembantu berasal dari modal. Ya. Dan ini drive adalah verb 1 yang tidak memiliki S, yaitu dia sebagai verb ordinary. Ya. Oke, paham kan? Seperti ini contohnya. Lanjut. AI, verb 1 yang menambahkan S atau ES. Mr. Ali drinks a glass of coffee. Drinks, dia berdiri sendiri tanpa pembantu. PT, verb 2. He took that fruit yesterday. Took, verb 1-nya adalah take, verb 2-nya adalah took. Took, dia tidak memiliki pembantu atau berdiri sendiri. PP, we have gone to Bali twice. We have gone to Bali twice. Gone adalah verb 3, dia verb ordinary-nya yang dibantu oleh verb auxiliary yaitu have. Ya. Kemudian ada contoh kalimat pasif di sini. This cake is bought by me. Bought adalah verb 3 dan dia dibantu oleh keluarganya be yaitu is. Dan yang terakhir ada be plus pres PT, verb ing, dibantu oleh pembantu dari keluarganya be. We are watching TV. Watching adalah pres PT atau verb ing, dibantu oleh are dari keluarganya be. Ya, ini adalah gambaran atau contoh dari verb auxiliary dan verb ordinary. Jadi kesimpulannya sekali lagi dalam satu kalimat itu bisa kita lihat di sini ada yang memiliki satu kata kerja, ada yang memiliki 2 kata kerja, dan bisa juga memiliki 3 kata kerja. Ya, jadi sekali lagi fungsi dari verb itu dia bisa sebagai verb auxiliary dan verb ordinary. Hafalkan yang bisa menjadi verb auxiliary itu siapa saja, baik dari primary ataupun modal. Dan dari ordinary-nya, hafalkan juga siapa saja yang bisa berdiri sendiri dan bisa memiliki pembantu, atau yang tidak bisa memiliki pembantu. Ya, inilah penjelasan, pembahasan tentang verb ditinjau dari segi fungsinya. Oke, tetap belajar bahasa Inggris dengan cara yang baik dan benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.